warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil policy brief dari kelompok 6 di mana kita mengambil studi case tentang analisis kerusakan terumbu karang dan pencemaran laut pada kawasan konservatif Raja Ampat di Papua. Sebelum kita masuk ke topik permasalahan kita, sebelumnya kita perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Sabila, kemudian ada Nanda, ada Sekar, ada Sherly, ada Evi, ada Ayu, dan ada Haka. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasan pertama di mana kita mengangkat dua permasalahan utama yang ada di Raja Ampat. Yang pertama itu adanya sedimen dari logam berat yang bisa mencemari perairan di Raja Ampat itu sendiri. Lalu kemudian banyak habitat terumbu karang yang emang dirusak karena adanya sedimen logam berat. Lalu yang kedua adanya kapal pariwisata yang menurunkan jangkar secara sembarangan dan itu sangat merusak adanya terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Jadi teman-teman, pada hakikatnya Raja Ampat merupakan pusat keanekaragaman hayati laut yang berada di Indonesia dan menjadikan pariwisata yang sangat populer di dunia. Karena Raja Ampat memiliki 600 spesies karang dan kurang lebih 1.300 spesies ikan. Raja Ampat juga mendapatkan penghargaan yang disebut dengan Marine Protected Area pada tahun 2007 yang bahwasanya Raja Ampat merupakan wilayah konservasi yang dilindungi secara resmi. Selain itu, Raja Ampat juga mendapatkan penghargaan yaitu Geopark Global UNESCO pada tahun 2023. Oke, mungkin setelah adanya pembahasan di eksekutif summary dan latar belakang, di sini kita akan lanjut membahas tentang dampak serta faktor apa saja yang menyebabkan kerusakan di Raja Ampat itu sendiri. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan di Raja Ampat, yang pertama yaitu tentang adanya penambangan nikel, yang dimana penambangan nikel ini mengakibatkan atau menyebabkan dampak tentang adanya kerusakan air laut. Kemudian yang kedua yaitu adanya jangkar kapal, yang dimana itu dapat merusak terumbu karang. Dan akibat-akibat tersebut tentunya dapat menyebabkan populasi ikan menurun serta pariwisata di Raja Ampat ini semakin berkurang keindahannya. Nah, upaya pengelolaan Raja Ampat melibatkan tarik-menarik antara pemerintah pusat, perusahaan tambang, masyarakat adat, LSM, dan akademisi sebagai pengawas atau penyedia data ilmiah. Nah, dinamika tersebut akan memicu konflik sosial dan mempercepat kerusakan ekosistem di kawasan Raja Ampat apabila tidak diarahkan pada kolaborasi yang inklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengelolaan ekosistem yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Strateginya antara lain yang pertama ada strategi zonasi laut, skema pembayaran jasa lingkungan, pemberdayaan masyarakat. 2025 dunia itu mengalami yang namanya global bleaching event sehingga pemutihan karang di Raja Ampat itu semakin sering yang berdampak pada penurunan terumbu karang di Raja Ampat. Dari hasil analisis yang kami dapatkan pada kasus Raja Ampat ini ada dua temuan yang kami dapatkan. Yang pertama yaitu ada aktor yang harus bertanggung jawab. Siapa sih yang harus bertanggung jawab? Pada kasus ini, tanggung jawab besar ada di tangan para NGO atau perusahaan swasta yang seperti kayak PT GAG Nikel, PT Kawai Sejahtera, dan lain hal. Serta yang paling penting adalah Menteri ESDM yaitu Pak Bahlil yang memberikan izin legal kepada penambangan tersebut. Maka dari itu, Pak Bahlil ini punya tanggung jawab yang sangat besar dalam penambangan ini. Oke, temuan yang kedua ini adanya kebijakan dan izin legal yang diberikan dan itu menjadi penyebab adanya rusaknya terumbu karang dan pencemaran air laut di kawasan konservasi Raja Ampat. Beberapa rekomendasi yang akan kami berikan yaitu yang pertama menerapkan larangan tambang di kawasan konservatif, selanjutnya melakukan reboisasi dan pengelolaan limpasan darat dengan mengurangi sedimentasi dan menerapkan aturan wisata seperti pembatasan kapal dan anchoring di spot karang, terus mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan modern. Baik, jadi berdasarkan analisis dan juga rekomendasi kasus yang kami bawakan dapat disimpulkan bahwa Raja Ampat bukan sekedar surga di bawah laut, tetapi lautan alam dunia ataupun laboratorium alam dunia. Kerusakan sudah nyata, tentu jelas, karang hilang, pencemaran meningkat, nelayan juga terancam. Dalam hal tersebut,
kita sebagai manusia sudah merasakan dampak yang sangat besar dengan kerusakan alam yang sangat besar ini juga. Solusi yakni dengan kolaborasi pemerintah, diantaranya masyarakat adat, NGO maupun turis, di mana tentu dengan kolaborasi tersebut bisa menciptakan lingkungan-lingkungan yang lebih baik untuk kedepannya. Jika gagal, Raja Ampat bisa hilang statusnya sebagai pusat surga dunia yang berada di Indonesia.